Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah Sagittarius, langsung saja ini dia. Ada energi dari Four of Cups di sana. Oke. Berikut ada energi dari The Lovers reverse. Kemudian ada energi dari berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di situ. Ini orang mah kayaknya pengen ya dideketin sama kamu, dikejar sama kamu gitu ya. Dia pengen bahwa kamunya itu tuh masih memperlihatkan bahwa dirimu sedang atau masih mengharapkan dianya gitu ya. Jadi kayak validasi bahwa dia ada. Itu tuh sedang dia cari melalui kamu. Jadi eksistensi tentang dirinya dia itu tuh sedang dia harapkan datang dari dirimu. Dia ingin diakui gitu ya. Nah jadi kok kayaknya ini orang belum benar-benar kuat secara pribadi ya. Jadi sehingga membutuhkan orang di luar dari dirinya dia untuk menyatakan tentang keberadaan dirinya dia gitu ya. Jadi eksistensinya dia itu tuh Mari nampak ya kurang kuat lah di situ ya. Nah di sana karena memang begini, nampaknya Mari kamunya itu tuh sudah habis hati ya kepada si seseorang ini gitu ya. Jadi nampaknya Mari bahwa ini tuh bukanlah hubungan ketika kamu hitung-hitung ya. Ini tuh bukanlah hubungan yang layak untuk kamu lakoni, yang layak untuk kamu jalani. Begitu nampaknya kesadaran dari dirinya kamu. Nah, terutama bagi kalian yang relationship-nya itu tuh sudah berjalan cukup lama gitu ya. Jadi mari lihat, bisa-bisa ya kamu sudah mengalami berbagai macam model gaya beban di sini ya, terbebani kamunya di sini. Jadi mari lihat, ternyata kamu di situ tuh bukanlah orang yang merasa happy ketika bersama dengan dia, gitu ya Sagittarius. Nah, dan beberapa mungkin kalian bisa menilai bahwa cerita bersama dengan seseorang ini tuh bukan sebuah anugerah, malah sebuah musibah. Nah, gitu kalau Mari tangkap. Jadi kok kayaknya sempet ya kamu down gitu ya. Kamu jatuh bangun di dalam hubungan dengan si dia ini. Gitu ya. Dia memperlakukan kamu dengan buruk. Gitu ya. Dia kok kayaknya seperti punya hobi baru yaitu menyakiti kamu. Gitu ya. Dia memanfaatkan kamu. Dia berkali-kali membuat kamu kecewa. Dia mengkhianati kepercayaannya kamu. Gitu ya. Nah kalau hubungan kalian sudah lama, Mari lihat, wah kamu itu tuh udah lah ya. Kamu udah pasangan yang cukup nih sabar-sabarnya kamu. Gitu. Mungkin kalau ada orang yang mengetahui tentang bagaimana kisahnya kamu di dalam relationship sama si dia, mungkin orang akan iba sama kamu ya. Atau bisa orang jadinya kesel, jengkel orang lihat kamu. Bodohnya kamu ini Sagittarius, kok lo yo mau-maunya kamu gitu ya. Dengan seseorang yang kayak bangsat bajingan kayak gini. Karena orang gak tega melihat kondisinya kamu ketika menjalani relationship dengan dia. Ya. Nah jadi kayak teman-teman deketnya kamu gitu ya. Atau manusia-manusia deket lah, gak usah lagi teman-teman lah ya. Karena bisa aja deket sama kamu ya memang ibu bapakmu ya, keluarga gitu ya, gurumu misalnya seperti itu. Ya, sahabatmu, anakmu misalnya. Nah jadi kayak antara iba sama kamu atau gedek lihat kamu. Karena betapa hebatnya kamunya itu tuh bertahan, mengusahakan, memperjuangkan relationship dengan dia. Dan orang tuh kayak ngelihat kamu
terus-terusan gitu ya. Kamu memberikan energinya kamu dalam relationship ini, tapi kamu dikecewakan gitu. Tapi kamu disakiti gitu. Ya, kamu tidak dihargai oleh si dia dengan apa yang sudah kamu lakukan di sini. Effortnya kamu itu tuh seperti effort yang hanya untuk kepentingan si dianya saja, tetapi merugikan kamu. Gitu. Ya. Dan mari lihat nampak-nampaknya untuk di saat ini, memang kamu juga udah sadar, gitu. Kamu udah sadar di sana ya, bahwa ternyata kamu terjebak dalam kekeliruan, ya, memilih untuk bertahan bersama dengan si dia. Dan di sini energinya kamu, mari lihat energi move on, gitu ya, energimu move on. Jadi kok kayaknya sudah ngerasa enough, cukup. Gitu kamunya. Kamu udah menjerit dengan kepada dirinya kamu sendiri, enough gitu ya. Cukup gitu. Dengan dia udah gitu. Ya. Nah, di sana. Jadi mari lihat kok kayaknya kamu itu tuh seperti orang yang mau memerdekakan dirinya kamu. Kamu mau membebaskan dirinya kamu. Gitu. Kamu mau melepaskan relationship ini dengan dia. Gitu. Jadi dari tadi kamu itu tuh jadi single fighter dalam relationship ini. Kamu hanya berjuang sendiri ya. Mengusahakan kayak gimana ini tuh masih ada relationshipnya untuk besok. Perceraian dalam rumah tangga ini tuh tidak terjadi. Misalnya ya. Putusnya hubungan asmara ini tuh tidak terjadi. Jadi kamu habis-habisan di sana. Dan di sini kamu kayak udah. Cukup. Gitu ya. Ini tidak baik bagi aku. Ini tidak benar untuk aku jalani. Nah, begitu ya. Mari lihat energi dari kamu. Jadi membebaskan dirinya kamu, memerdekakan dirinya kamu, gitu. Tadinya udah sekuat tenaga kamu genggam, ya hubungan ini. Sekarang genggaman itu tuh mari lihat sudah mulai, ya, udah kamu mulai buka genggaman ini. Nah, itu kalau mari nampak. Jadi jangan-jangan melepaskan dia ini tuh sudah terjadi sekian minggu yang lalu ya, sebelum kamu menyaksikan video ini, atau mungkin sudah sekian bulan yang lalu, apa sekian tahun yang lalu, itu juga bisa di sana. Jadi bukan hanya kayak baru memasuki tanggal 1 bulan April kamu baru akan bergerak, tapi ada beberapa sudah kamu awali dari kemarin-kemarin hari gitu. Nah, bagi kamu yang sudah memulai dari kemarin-kemarin hari, mari lihat kok kayaknya kamu sekarang itu tuh jauh lebih ringan ya hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi kayak kemelekatannya kamu kepada si dia itu tuh udah hampir habis gitu lah. Mari nampak ya. Tidak lagi kayak melekat kuat seperti yang dulu. Mungkin saja bahkan kalian bisa sudah melupakan tentang dia. Gitu ya, tidak lagi ingat-ingat tentang dia. Perasaannya kamu itu tuh tidak lagi berpacu-pacu gara-gara dia. Gitu. Nah, jadi mari nampak kalian ini tuh ya sudah tenang gitulah. Bagi yang sudah memulai dari kemarin-kemarin hari. Udah mulai kamu memasuki new normalnya kamu. Gitu ya, tidak lagi bersusah payah. Ya, gara-gara relationship ini, tidak lagi bermuram durja gara-gara dia. Tidak lagi menderita kamu secara rohani, secara mentalitas, secara emosional, secara fisik. Gitu. Tidak lagi tersakiti kamu di sini. Nah, itu ya, mari lihat. Dan bahkan kalaupun dia kayak datang untuk mencoba-coba masuk lagi dalam hidupnya kamu, mengembalikan kamu seperti siapa kamu yang dulu, mari lihat kayaknya ini tuh belum terjadi ya, tidak berfungsi, pengaruh dari si dianya itu tuh tidak berlaku bagi kamu, gitu, masih belum berhasil dia. Nah di situ, jadi berarti benar-benar ya sudah bulat tekadnya kamu tidak lagi mau berurusan apapun dengan si seseorang ini. Kamu sudah habis rasa percayanya kamu sama si dia. Tiket untuk memberikan dia kesempatan itu tuh sudah habis. Tiket untuk kamunya itu tuh berjuang demi relationship bersama dengan dia sudah habis. Gitu. Jadi mari nampak walau dia datang mendekati kamu dengan cara menggoda kah gitu ya. Dengan cara merayu gitu. Atau dengan cara yang
mengintimidasi kamu. Mari nampak di sini tuh kamu tidak bergeming lagi. Kamu tidak takut mau dia intimidasi kamu seperti apa. Malah kamu bisa, terserah kaulah gitu ya. Kamu tidak terpengaruh, kamu tidak gentar gitu loh. Mau kayak gimana dia mengiba sama kamu atau marah-marah sama kamu, bergaya sok preman ke kamu. Mari nampak kamu udah kebal. Gitu. Kamu sudah tidak terpengaruh. Nah, gitu ya. Nah, kalau ternyata hubungan kalian ini tuh masih PDKT, mari lihat kamu udah cepet di sini ya. Menghitung bahwa nggak bener juga nih kalau aku nge-PDKT-in dia. Kalau aku membiarkan diriku di PDKT-in sama si dia. Gitu. Ya. Jadi sudah belum di sini tuh kamu sudah menilai kira-kiranya akan seperti apa nasibnya kamu ketika kamu bersama dengan dia. Gitu lah. Ya. Jadi kamu di situ tuh ya pakai nalar, pakai logik, atau bahkan ya kamu combine dengan intuisinya kamu. Akan seperti apa nasibnya kamu dengan si seseorang ini. Gitu. Ya. Jadi mari lihat ya kamu di situ tuh justru kamu kayak berharap ya, andaikan dia coba-coba untuk nge-PDKT-in kamu, ngedeketin kamu malah udahlah, nggak usah deketin aku, nggak usah PDKT-in aku, enggak gitu ya. Malah kamu agak-agaknya ya lumayan terusik lah gitu dengan si seseorang ini. Gitu ya. Nggak seneng kamu dengan caranya dia itu tuh ngedeketin kamu, tidak takjub kamu. Gitu, tidak terlena kamu. Gitu. Dan memang mari lihat caranya dia nge-PDKT-in kamu ini tuh, ini nampaknya ini bisa ini orang narsistik ini kalau mari nampak. Orang yang enggak pandai nih bersosialisasi ini. Gitu ya. Enggak, nampaknya memang kasar jiwanya dia ini. Mari lihat. Jadi bagaimana mungkin dia mau mengambil hatimu? Namanya hati ya. Hati itu kan lembut, indah, damai, tenang. Kan itu maunya hati kan? Cantik, ganteng, baik, gitu ya, penuh kasih, kan itu maunya hati. Sementara jangan-jangan caranya dia itu tuh ya menjengkelkan gitu loh, kasar, sok-sokan, ya, pakai gaya-gaya sok keren, sok cantik, sok asik, gitu ya. Nah jadi kamu udah langsung, ngeri dengan orang ini tuh ngeri. Gitu ya. Jadi kayak justru energinya dia ngedeketin kamu, bukannya bikin kamu temehek-mehek sama dia, tapi kamu bisa jadi gusar ya, nggak tenang gitu loh hatinya kamu itu ya, nggak tenang kondisi keadaannya kamu gitu. Jadi mungkin ketika kamu ngelihat wajahnya aja, kamu udah maunya dia jangan lihat aku ya, dia jangan dateng ya, dia jangan ngelihat aku. Kamu bisa kayak gitu tuh, mari lihat. Jadi justru kamunya itu tuh terganggu sama seseorang ini. Dan kamu harap bahwa si dianya itu tuh jangan coba-coba datang ke kamu. Gitu ya. Nah dan ini tuh juga berlaku bagi relationship-nya kalian yang sudah lama. Gitu loh. Kamu bisa aja kayak, wah ini orang ngecaper-caperin. Gitu ya. Oh ini tarik-tarik perhatian. Oh ini tuh mau memaksa hadir lagi. Jangan. Gitu kan. Jadi malah ada penolakan sekuat-kuatnya ya dari kamu atas kehadiran seseorang ini dalam hidupmu. Gitu. Kamu tolak dia di sana. Bahkan mau untuk berbasa-basi pun mari lihat kamu bisa di sini tuh nggak mau. Gitu loh. Kamu bisa aja kayak berlaku agak-agaknya tega. Secara kalian kan Sagitarius ya. Orang-orang Sagitarius kan bisa seperti itu ya. Kalau udah jengkel banget ini ceritanya bisa tega gitu loh di sana. Sekalinya bego jatuh cinta ya bego banget. Tapi sekalinya itu tuh aku ini tuh hanya kayak tidak nyaman kepada dia. Aku tidak bahagia dengan dia. Kamu bisa membentengi dirinya kamu sendiri. Ya, melindungi dirinya kamu sendiri. Walau di situ tuh dengan cara ketus kepada orang lain. Gitu. Tapi ya
Kalau Mari lihat seseorang ini tuh memang ini tuh nggak cinta ini sama kamu. Orang ini tuh memang nggak sayang ini sama kamu. Gitu. Mari lihat ini orang tuh kayaknya dia nggak berkomitmen ini dengan kamu. Gitu. Jadi motifnya dia ini tuh Mari lihat memang kurang oke nih. Ke kamu itu tuh kurang oke. Walaupun statusnya kalian ini tuh kayak ceritanya masih PDKT ya. Tapi dia nge-PDKT-in kamu, ini tuh bukan dengan maksud tujuan benar. Gitu ya. Ini tuh hanya mengikuti ego narsistiknya dia tadi. Gitu kan, ini orang belum siap berkomitmen juga ini. Gitu. Tapi yang jelasnya dia pengen naklukin kamu. Ada di situ, Mari lihat. Pengen dia itu tuh kayak lagi-lagi. Dia itu tuh seseorang yang berharga di matanya kamu, seseorang yang bisa bikin kamunya itu tuh merasa jatuh cinta, punya keinginan untuk dimiliki atau bahkan memiliki dia. Nah gitu. Makanya Mari katakan ini orang kayak narsistik, seolah-olah dia adalah trofi di dalam apa ya? Trofi dalam dunia asmara percintaan. Gitu. Jadi dia itu tuh layak ya untuk dikagumi oleh banyak orang, terutama di sini tuh kamu. Dihasrati oleh banyak orang, termasuk kamu, gitu loh. Nah, tadi kata Mari, validasi eksistensi dirinya dia yang wow, jos, keren, mantap sekali. Nah, dia sedang mengejar itu. Terutama saat ini tuh melalui kamu. Nah, di sana. Jadi bisa dia kayak manas-manasin kamu juga, bisa ini. Dengan harapan ketika kamunya itu tuh cemburu, ya, kamunya itu tuh akhirnya bertekuk lutut sama dia. Di sana. Ya memang enggak mungkin ini pakai cara lembut dianya ke kamu ya. Gitu. Kalaupun dia pakai cara lembut, sebentar aja itu. Sebentar aja, 5 menit aja itu dia bisa lembut sama kamu. Gitu ya. Masuk ke menit ke-6, keluar itu tuh sisi kasar dari jiwanya dia kepada kamu. Gitu. Tapi ingat loh ya, ini tuh pembacaannya bisa bolak-balik ini. Ya, yang Mari baca energinya Sagittarius dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu tuh energi dari pasangannya Sagittarius. Ya, nah jadi monggo silakan dibolak-balik jika memang bisa dibolak-balik. Ya, jika tidak bisa, berarti ini tuh bukan pembacaan untuk kamu, tapi ini tuh pembacaan Sagittarius yang lain ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi itu kalau Mari lihat, maunya seseorang ini tuh kamu ngejar dia, ya. Kamu terburu-buru ingin memiliki dia, gitu. Hasratnya kamu itu tuh seperti hasratnya kamu yang dulu, bucinan total sama si dia. Nah, di sana ya, nggak rela seseorang ini tuh kayak kehilangan posisi tinggi dalam hidupnya kamu, gitu. Kesempatan untuk menyakiti kamu, nah itu juga bisa nih, karena dengan menyakiti kamu itulah kalau orang-orang yang eksistensi dirinya itu tuh tidak kuat ya, kesadaran akan eksistensi diri tidak kuat, jadi bisa ini bergaya megaloman, bergaya superior, gitu ya, menekan orang lain demi untuk meninggikan diri sendiri. Jadi ada ilusi Tuhan di dalam diri si seseorang ini. Jadi bagi kalian yang saat sekarang memang sudah kepikiran untuk cabut dari dia, kabur kamu dari dia ya Sagittarius ya. Udah. Bagi kamu yang sudah kepikiran tidak mau membuka diri kepada seseorang ini, teruslah kamu punya keputusan seperti itu. Pegang kuat-kuat keputusan kamu seperti itu. Gitu. Karena orang seperti ini tuh nampaknya Mari tidak cocok untuk diberikan kesempatan ya. Karena untuk di saat sekarang apa yang dia bisa persembahkan kepada kamu itu tuh bukan hadiah dari surga. Tapi ini hadiah dari neraka. Itu. Mari ngerti kalau kalian itu tuh Sagittarius kan. Kadang Sagittarius ini tuh rasa penasarannya juga tinggi. Tapi mendingan kamu ya rasa penasaran kamu tentang hal lain dah gitu. Ya. Kira-kiranya ada berapa
serpihan di alam semesta ini ya, serpihan debu misalnya gitu ya di alam semesta. Mendingan kamu mikir itu dah. Penasarannya ke situ. Daripada kamu penasaran dengan bagaimana kamu bersama seseorang ini. Nah, kayak gitu ya kalau Mari bisa kasih gambaran sama kamu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Cancer. Berikut energi Sagittarius sendiri, energi dari Scorpio, energi dari Aries, kemudian energi dari Aquarius di sini ya. Berikut ada energi dari Gemini, energi dari Cancer, menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.